Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan kita masuk dalam segmen tanya jawab, di mana para jamaah bisa mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Fatih Risat dan juga Ustadz Zaki Mirza. Kami persilakan terlebih dahulu dari jamaah akhwat atas nama Hilwa ya. Oke, boleh berdiri Hilwa yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan diajukan pertanyaannya Hilwa berkaitan dengan tema kita, menjaga iman di akhir zaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada generasi muda agar tetap memperteguh iman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Zaki Mirza, boleh izin. Silakan. Baik, bagaimana enggak hanya mengajarkan ya, tapi mencontohkan mungkin yang jauh lebih penting kepada generasi muda. Alhamdulillah pas banget pertanyaan ini karena yang datang kebetulan muda-muda semuanya. 25 tahun yang lalu. Ya Allah, mana udah cantik-cantik. Bawa minyak gosok lagi nih. Jadi kenapa Allah ketika mengutus kekasihnya baginda Rasulullah SAW dengan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul diutus tidak lain untuk menjadi contoh, suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Dan Rasul sendiri beliau mengatakan bahwa aku ini diutus bukan untuk membuat umatku jadi orang kaya. Kaya silahkan tapi jangan sekedar kaya. Bukan hanya untuk jabatan tinggi, tapi innama bu'itsu li utammima makarimal. Aku diperintahkan, diberikan misi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang paling penting itu nyontohin. Kalau tiba ngajarin semua bisa. Yang ribet itu nyontohin Bu. Lihat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal. Semua kisah-kisah Rasulullah itu Rasul memberikan contoh. Bukan hanya sekedar memerintah. Gini dah, nih mama jadi keder nih kayaknya nih. Jangan ngimpi anak kita pengen jadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita nggak berusaha menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Kan begitu ya? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Jangan salahin bocah kalau dia jadi pembohong. Emang emaknya sering nyontohin bohong. Emak punya utang sama bestinya. Bestinya mau nagih, Cin. Kan gitu kalau emak-emak ya. Gue ke rumah lo ya mau nagih utang. Oh iya dah, yang jadi sasaran buat tameng biasanya siapa? Bocah. Nah, ntar kalau ada teman mamah kesini bilang mama, tuh pengalaman. Mamah nggak ada, dibagi duit tuh bocah 20.000. Seolah-olah ibu lagi mendidik. Lu kalau mau dapat duit kudu bohong. Bohong dulu baru dapat duit. Lah bocah demen 20.000 ngetem depan pintu. Emaknya naik ke atas. Temen ibu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng, ibu ada. Kata ibu nggak ada. Oh kata ibu, sekarang di mana ibu lu? No ada di atas. Jadi ibu sudah mendidik mental anak. Ke anak muda pun sama Bu. Anak muda itu sekarang lagi demen digital. Banyak yang jadi konten kreator. Kita masuk dari sisi dakwah. Makanya sekarang ada program Darling, dakwah touring keliling. Ada namanya dakwah temen, ada dai temen. Bagaimana supaya TikTok, Instagram, Facebook minimal ada sisipan dakwah. Nih buat teman-teman yang muda, bikin dong konten-konten hadis Rasulullah aja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ada satu hadis yang bunyi seperti ini. Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil tuh bisa jadi konten. Keren loh Bu. Hebat. Sekarang konten ya Allah nenek-nenek statue. Velocity, lagi Velocity gini copot lagi. Boleh nggak kita main sosmed? Boleh, silahkan. Sosmed itu ibarat pisau. Pisau tergantung yang megang siapa, betul nggak?
Pisau yang megang di dapur nenek-nenek. Lah yang digorok leher ayam. Betul nggak? Sayur dipotongin, wortel dipotongin. Jadi sayur apa itu? Sayur sop. Yang dipotongin jagung, kulit melinjo. Yang jadi sayur apa? Sayur asem tuh sayur udah. Jadi kalau yang megang emak-emak jadi sayur. Sekarang yang megang pisau penjahat, begal. Yang dipotong bukan leher ayam, leher teman sendiri jadi. Bener gak? Sosmed tergantung kita yang megang. Jadikan sosmed itu sebagai sarana kita menuntut ilmu, berbagi kebaikan. Boleh gak Ustadz, saya lagi sedekah Jumat, saya posting. Boleh Bu. Sedekah itu kan ada cara, ada ala niatan, ada siron. Siron diam-diam, ala niatan terang-terangan. Cuma kalau bisa yang diposting kebaikannya. Jangan lagi berbagi Jumat, yang diposting bukan kebaikannya. Elah itu ngasih unjuk nasi kotak tapi tangannya gak ada yang absen dari cincin. Hai guys, alhamdulillah guys. Lah sombong jadinya Bu. Manfaatkan sosmed untuk kebaikan. Bagaimana mengajarkannya? Jadi buat kayak saya, guru kita semua, sosmed kita ini harus kita blast dengan hal-hal yang positif. Ya saya sih kadang ngikutin aja ya, vlog-vlog, realitian gitu Bang Sofyan ya. Yang penting apa? Ada muatan, terus kuliner, tapi disisipin. Misal, waqala Nabi SAW, ya gulam, samillaha, kalau mau makan sebut nama Allah, wakul biyaminika, wakul mimma yalika. Jadi banyak hadis yang bisa disisipin dalam konten-konten yang dibikin di sosmed kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencontohkan, bukan hanya saja mengajarkan. Ibaratnya kalau kita nyuruh anak ke masjid, sementara kita nggak berangkat ke masjid, susah juga tuh Ustaz Zaki Mirza ya. Baik, berikutnya kami persilakan kepada jamaah ikhwan atas nama Soleh, betul ya? Masya Allah, ini benar-benar Soleh sungguhan ini, yang nanti akan jawab oleh Ustaz Fatih Irsyad. Silakan Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, kita mengetahui bahwasannya di dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan problematika. Dan terkadang kita sudah mengetahui bahwasannya keimanan adalah jawabannya, ketakwaan adalah jawabannya. Namun ketika kita menjalankan itu kita mudah rapuh, mudah terjatuh karena tidak adanya prinsip. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mempunyai prinsip yang kuat, mental yang kuat, bahwasanya dengan menjaga keimanan dan menjadi orang bertakwa kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu saja. Baik, terima kasih Akina Soleh. Silakan Ustaz Fatih Irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saat Rasulullah memberikan ilustrasi. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di hati. Adanya di hati. Adanya di hati. Atribut peci, sorban, tasbih semua orang bisa. Bahkan apakah pasti orang yang di depan Ka'bah masuk surga? Belum tentu. Apakah pasti orang yang megang tasbih masuk surga? Belum tentu. Apakah sujudnya luar biasa kayak burung pelatuk sampai itu sejadah coak? Sampai itu jidat total 17,5 itemnya? Belum pasti. Semuanya tergantung takwa. Bisa jadi yang 2 juta sedekah untuk masjid, ngomongnya 2 bulan. No, itu masjid kalau bukan gua nyumbang kagak jadi. PA tuh orang. Tahu PA nggak Bu? Mau coba. Nih. Minum es krim kan ngebul, ditiup, dipikir panas. PA namanya tuh. Tapi 2.000 Ustadz Soleh yang kita sedekahkan untuk anak yatim dan emaknya yatim. Emaknya yatim apa guru? Ada janda ada? Tolong tunjuk tangan yang muda aja. Kepo. 2.000 yang kita sedekahkan kepada anak yatim. Namun ikhlas karena Allah, tersenyum itu anak yatim. Ihtazzal arsh. Arsh itu goncang. Maka kembali, untuk memperteguh iman kita, maka konsepnya hati. Saya menukil dari satu kitab Kifayatul Atqiya
Wa minhajul asfiyah. Ada seorang wali as-sayyidul jalil, Syekh Ibrahim Al-Khawas, pegang nih 5. Dawa'u qalbin khamsatun fatilawah bitadabburil makna wal batnil khala wa qiyamu lailin wa tadarru bis sahar wa mujalasatus salihin al fudhala. Tahu artinya? Kerupuk gendar. You have to know our time in the world is too short. Tahu artinya? Coki-coki. Ini Arab kagak Inggris kagak ya? Oh, sudahlah. Obat hati ada 5 Ustadz Saleh. Yang pertama, tilawatul Quran, baca Quran, pahami maknanya. Bukan tibang baca, beo bisa. Pancasila, Quran, takbir, botak, botak, botak. Tuh, burung beo, dia ngerti gitu ngomong botak. Ini ada yang botak kagak ya? Mohon maaf ya Pak ya. Burung beo, Al-Fatihah diapal. Segini banyak manusia apakah pernah ngafalin Al-Fatihah dari kecil? Enggak. Karena saban menggrip Fatihah kita dengar. Isya, subuh, zuhur, asar kita baca. Semua kita hafal Al-Fatihah karena terbiasa. Apa bedanya sama beo? Dia hafal Assalamualaikum. Nih ngomong beo nih ya Ustadz Sofyan. Saya sedih betul Ustadz Sofyan. Kenapa tuh Ustadz? Akhir zaman itu banyak orang lebih menghargai binatang. Contoh saya punya beo namanya Jagur. Tempo hari mati. Dia bisa ngomong Assalamualaikum, Alhamdulillah, takbir. Beo. Mati Ustadz. Ya Allah. Burung beo saya mati. Seminggu tempo hari saya main ke pasar Pramuka. Nyari itu burung beo yang bisa Assalamualaikum, Alhamdulillah, takbir 15 juta. Luar biasa. Betul Bu? Tibang Assalamualaikum, Alhamdulillah, takbir 15 juta. Saya sini sama Ustadz Zaki kagak bisa gitu. Ceplosan. Nanti ditransfer Ustadz, ditransfer. Nanti ditransfer. Enggak, kan namanya berusaha Bu. Iya. Salah. Baca Quran, pahami maknanya. Kemudian jangan lupa tahajud. Jangan lupa istighfar di waktu sahur. Yang lebih penting adalah kondisikan di mana kita tinggal. Mujalasatus salihin. Duduk bareng sama orang-orang soleh. Bergaul itu ibarat kulit kambing. Tahu kulit kambing? Kulit kambing itu kalau jadi cover Al-Quran, setiap orang baca Quran kelar, maka itu mushaf dicium. Tuh, yang nyiumnya niatnya nyium mushaf, tapi karena covernya adalah kulit kambing, kecium juga karena nimbrungnya sama Quran. Jelas. Kulit kambing dibedug, nempelnya dibedug 5 kali ditawokin, beledak johor, beledak asar, nimbrungnya sama siapa? Kalau ibu-ibu nimbrungnya sama Ustadz Zaki, insya Allah Ustadz Zaki baru 1 istrinya. Kok kesolat? Kalau nimbrungnya sama ustazah, sama guru kita, insya Allah ada nuansa-nuansa rem kita. Rem paling cakram itu berkumpul dengan orang-orang soleh. Baik. Insya Allah aman dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yaitu dengan memilih circle kita. Bagaimana kita mengkondisikan iman kita, menjaga iman kita, menjaga dan juga memilih circle kita untuk yang circle yang baik-baik saja. Nah pemirsa, di akhir segmen 5 nanti kita akan buka tanya jawab lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Anda bisa tulis pertanyaan Anda di kolom komentar kami berkaitan dengan tema kami yaitu menjaga iman di akhir zaman. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.